Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 3 Ngepeh, Kecamatan Weceret, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Ngepeh, Kecamatan Weceret. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga karena situasi kondisi yang seperti ini kita selalu diberikan kesehatan, selalu terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6735 garing B1.B5 garing GT garing 2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal pemberitahuan peluncuran program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM. Program ini dirancang bagi guru dan tenaga kependidikan, jadi bagi guru dan tenaga kependidikan ya, untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi sehingga mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Jadi dengan adanya itu AKM ini nanti dapat meningkatkan kompetensi kita sehingga dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran pada lembaga kita. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya hanya sedikit dari beberapa tahap yang akan saya sampaikan, yaitu terkait prosedur bagaimana kita mengikuti, bagaimana nanti kita mendaftarkan kegiatan tersebut sehingga dapat menambah kita pengalaman, menambah ilmu kita, menambah kompetensi kita sebagai pendidik maupun sebagai tenaga kependidikan. Sebelumnya Bapak Ibu, apa itu program guru pembelajar? Apa itu program guru belajar? Program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di lembaga kita. Nah, itu yang pertama. Terus apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Ini. Jadi sebelum saya menjelaskan langkah-langkah pendaftarannya, perlu panjenengan sedoyo pirsa mengetahui bahwa dasar-dasarnya adalah beberapa yang saya sampaikan. Terus tujuannya apa? Tujuan dari guru belajar seri asesmen kompetensi minimum: 1. Memahami konsep asesmen nasional. 2. Memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 3. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. 4. Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru-guru lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu panjenengan tahu, perlu panjenengan pirsa bahwa saya sudah menjalankan ikut mengikuti tahap yang kedua, sehingga pengimbasan ini kami lakukan supaya untuk mengajak panjenengan semuanya, untuk mendorong panjenengan semuanya untuk belajar bersama-sama dengan kami, sehingga nanti kita bisa meningkatkan kompetensi kita bersama-sama. Terus
siapa saja yang menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tersebut? 1. Semua guru SD, SMP maupun SMA, SMK sederajat. Yang kedua adalah kepala sekolah SD, SMP, dan SMA, SMK. Yang ketiga, pengawas SD, SMP, dan SMA, SMK. Dan peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat atau kita sebut PKBM sederajat, SD, SMP, SMA, SMK. Yang terakhir syarat yang wajib yaitu telah memiliki akun SIM PKB. Saya tahu panjenengan semuanya memiliki akun SIM PKB. Nah, jadi SIM PKB sekarang silahkan dibuka. Yang sudah kagungan dibuka. Jika ingin mengikuti ini, monggo nanti kita ikut. Dan bimteknya juga terjadwal. Bahkan pesertanya pun juga ada yang terbatas. Sampai berapa kuotanya tergantung, karena peminatnya juga Bapak Ibu guru yang sangat bersemangat banyak sekali. Terus ada beberapa maupun jadwal yang pelaksanaan kegiatan asesmen ini, yaitu tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 23 Februari 2021. Jadi pelaksanaannya seperti itu, pendaftarannya. Terus pelaksanaan BIMTEK angkatan pertama atau angkatan 1 tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Jadi BIMTEK-nya, jadi kalau panjenengan nanti mendaftar dalam arti ikut angkatan 1, maka panjenengan harus mengikuti kegiatan itu tanggal 4 sampai tanggal 8 Januari 2021. Nah, jadi itu nanti tergantung panjenengan itu nanti dapat angkatan berapa, karena masing-masing angkatan itu ada kuotanya biasanya. Yang kedua angkatan 2 tanggal 9 sampai 13 Januari 2021 saat ini berjalan. Nah, yang ketiga angkatan 3 yaitu ini yang ketiga 14 sampai 18 Januari 2021. Yang keempat 19 sampai 23 Januari 2021. Kelima 24 sampai 28 Januari 2021. 6 29 Januari sampai 2 Februari 2021. Yang ketujuh 3 sampai 7 Februari 2021. Yang ke-8 8 sampai 12 Februari 2021. Yang ke-9 13 sampai 17 Februari 2021. 10 18 sampai 22 Februari 2021. Yang terakhir yaitu 23 sampai 27 Februari 2021. Perlu panjenengan Bapak Ibu ketahui bahwa angkatan ini terdiri dari 11, mengingat saking banyaknya peserta yang mau mengikutinya. Oke. Itu. Terus Bapak Ibu tadi ada 2 tahap nanti. Yang pertama yaitu BIMTEK. Pada tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi, yaitu di situ ada kita membaca mengikuti kegiatan-kegiatan itu yang sesuai tahapnya masing-masing. Dan yang kedua yaitu tahap pengimbasan. Tahap pengimbasan itu apa? Tahap pengimbasan itu adalah membuat laporan atau video, kita mengajak teman-teman rekan-rekan kita untuk mengikuti kegiatan asesmen kompetensi tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mengikuti hal-hal seperti itu untuk menambah, apalagi khususnya nanti bagi guru-guru yang istilahnya masih jenjangnya masih lama. Semuanya yang sudah bisa mengikuti SIM PKB itu bisa melaksanakan kegiatan itu apabila kuotanya masih belum tertutup alias masih tersisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu, hal-hal yang perlu sedikit saya sampaikan. Nanti bagaimana
kelanjutannya. Jadi tahap yang pertama panjenengan semuanya silahkan yang mengikuti, silahkan mari kita mendaftar di SIM PKB-nya masing-masing. Kemudian nanti ke asesmennya yang selanjutnya nanti kita ikuti tahap demi tahap hingga pengimbasan, dan nanti akan kita mendapatkan berupa sertifikat dengan jumlah 32 jam pelajaran. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang dipertanyakan, monggo Pak Narji. Untuk tempatnya ini di mana, Pak? Oh ya, tempatnya bagaimana? Ini tempatnya di rumah masing-masing boleh, di sekolah juga boleh. Jamnya bagaimana, waktunya pun juga demikian. Waktunya menyesuaikan panjenengan asalkan di dalam jadwal tahap tersebut. Oke, misalkan tahap 1 sama ini ya tahap itu. Jadi kalau melebihi tidak bisa. Oke. Jadi itu. Nah, jadi bisa menyesuaikan. Kalau panjenengan tidak ada sinyal pas pada saat di sekolah ada sinyal, atau pas pada saat di warnet ada sinyal, silahkan mengikuti. Bahkan pagi, siang, sore, malam bisa. Itu waktunya tidak kayak jam pelajaran atau jam kerja, tidak, melainkan 4 hari itu, 3 hari 4 hari tersebut. Ya, jadi itu. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan? Itu berarti ya, penyampaian materi aja. Terus ada pertanyaan kita jawab gitu. Di situ nanti di dalam web itu, di dalam alamat itu kita diberi materi wawasan tentang asesmen. Tetapi setiap poin, setiap tahap, setiap poin maksudnya itu nanti ada kuisnya. Kuis atau kita sebut yaitu soalnya, soal untuk kita. Itu kita kerjakan. Nah, terus bagaimana kelulusannya? Kelulusannya satu, ada syarat lulus apabila mendapatkan sertifikat itu satu. Apabila kita mendapatkan pada saat post test ujian terakhirnya itu 70, mendapat 70%. Oke, nilai 70. Dan yang kedua ya, itu harus mengikuti dari awal 4 hari itu sampai selesai. Tahap demi tahapnya harus terselesaikan, maksudnya terselesaikan. Bahkan 4 hari itu bisa dipadatkan juga bisa, tergantung panjenengan. Apabila sekarang kita mampu selesaikan. Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu juga kita mengikuti tahap-tahap tersebut dan dengan nilai 70 Pak nanti. Minimal 70, minimal. Dan diberi 2 kesempatan. Apabila tidak 70, mengerjakan lagi sampai terserah panjenengan nanti dapat 70 atau di bawahnya. Itu baru mendapatkan sertifikat. Mungkin itu nanti sembari berjalan maka kita juga akan belajar bersama-sama. Insya Allah nanti saya akan membantu panjenengan dan kita sharing bersama-sama. Sama gini berarti. Ya. Nanti kita bersama-sama, tahapnya sama. Nah, nanti kita kerjakan bersama-sama. Iya. Jadi boleh, silahkan. Namun bahkan setiap orang, setiap guru, setiap PTK, setiap ini kita daftarnya kan nggak sama. Bisa jadi saya mendapatkan tahap 2, bisa jadi Pak Narji mendapatkan tahap 3 karena sudah banyaknya peserta tersebut, sehingga nanti belum tentu sama jam kita, waktu kita, kecuali pas kita mendaftarkan sama persis dan kuotanya masih tersisa di tahap-tahap tersebut, sehingga bisa itu nanti bisa bareng. Tapi apabila tidak ya ikuti aja, kan nggak sulit kok. Bahkan sekarang sudah tahap berapa itu yang sudah mendaftar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Cukup ya. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau hal-hal yang perlu dibahas selanjutnya, maka kita akan lanjutkan di berikutnya sambil kita berjalan. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.